Gini aja. Saya majukan Iya, dikit, agak ini majukan dikit. agak menghadap gitu ya. Nah, kan bagus juga di situ kelihatannya. Salam aja dulu kalau gitu. Assalamualaikum Pak Salamnya gitu. tadi bagus. Nggak apa-apa. Oh ya, Buka untuk assalamualaikumnya ini. tetap. Assalamualaikum Pak Sur, selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima selamat kasih pagi. sudah meluangkan waktunya hari ini Iya. untuk membantu saya melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual saya. Iya, Hari iya. ini saya akan memberikan atau mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak ya Pak. Boleh, boleh. Nah, Silahkan. kita langsung saja ya Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya. Terkait dengan dilema etika yang kita sendiri tahu bahwa dilema itu sebuah sikap, perasaan, bimbang, ragu untuk memutuskan sesuatu. Terkait dengan dua hal yang sama pentingnya. Kadang-kadang maunya hati kita dua-duanya dilaksanakan. Ya. Tapi terbentur dengan berbagai hal, mungkin tidak bisa dilaksanakan dua-duanya karena apa dan sebagainya, sehingga timbullah sebuah dilema. Nah, cara mengidentifikasinya sebenarnya tidak ada cara khusus, melainkan ketika bertemu dengan situasi itu. Ya. Hanya kalau bagi saya, dalam memanage sekolah kita ini, tentu menjelang awal-awal tahun, saya sudah membuat konsep menulis poin-poin yang menurut saya perlu dilaksanakan. Baik oleh saya pribadi atau oleh guru-guru atau yang akan dilaksanakan siswa atau yang akan kita sampaikan ke wali murid. Ya. Itu udah semua poinnya udah ditulis. Poin A, poin B, poin C, terus diidentifikasi, dikumpulkan. Nah, kemudian baru nanti setelah itu kita mulai mengerucut kira-kira yang bisa dilaksanakan di tahun ini, didukung waktu, didukung situasi, didukung oleh dana yang mana. Mulai dari puluhan bahkan mungkin sampai 20-an kasus atau 20-an poin, mungkin tinggal terjaring 10 lagi. Di antara 10 itu belum tentu juga bisa terlaksana semua. Bisa saja 2 atau 3 ada yang aduh ini tidak bisa laksanakan semua nih, padahal penting semua ini, bagus semua ini. Maka buat skala prioritas. Mana yang sangat mendesak saat ini? Oh ya, yang ini. Nah, sudah yang ini. Tapi yang ini jadi catatan. Jadi skala prioritas di masa yang akan datang. Jadi intinya kalau saya menganalisanya dengan membuat konsep, ditulis. Iya, Pak. Ditulis. Karena saya tipe orang pelupa. Jadi kalau diingat besok saya ngacak-ngacak pikiran saya. Iya. Saya punya agenda sendiri, saya tulis, oh tahun ini butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Terus. Ah, skala prioritas tahun ini yang ini, oh berarti ini disingkirkan dulu. Nah sekarang yang bisa dilaksanakan ini, betul-betul yang ini dan sebagainya. Ya. Seperti itu. Oh, iya Pak. Baik. Pertanyaan kedua Pak, ya. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Ya. Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya. Atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Silakan Pak. Ya, jadi mengambil keputusan itu memang tugas pimpinan. Tetapi unsur dari pimpinan dalam mengambil keputusan itu tidak serta-merta harus dia sendiri. Ya. Kalau ada hal yang hubungan dengan dilema, kecuali kalau menurut pimpinan ini nggak akan jadi dilema. Ya sampaikan saja, putuskan saja. Jadi jatuhnya dia instruksi perintah. Kita begini, kita begini, kita begini. Ya. Ketemu dengan dilema nggak bisa sendiri karena akan berbentur dengan kepentingan-kepentingan lain. Ya. Nah, cara saya tentu bangun tim, berdayakan tim. Ya, ajak kawan ngobrol. Jadi keputusan yang ada sama saya udah saya simpan di otak itu saya pelurkan lagi dengan kawan-kawan. Nah, kawan-kawannya itu saya sendiri yang pikirkan apakah ini perlu pleno secara menyeluruh atau butuh 2-3 kawan saja, kawan berrembuk. Intinya berkomunikasi, minta pendapat dengan kawan sampai nanti kita yakin banget, yakin betul
bahwa oh ini yang harus diputuskan. Ya. Nah ketika ini sudah diputuskan pun, kalau orang-orangnya ternyata belum menyeluruh, baru kita ajak 2-3 orang, itu pun masih kita plenokan. Bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa ini ada sebuah keputusan yang sudah saya pikirkan dan saya konsultasikan dengan beberapa teman. Ya. Nah sekarang ayo sama-sama kita lihat. Kalau semua yakin, tentu keyakinan kita tambah baik. Ya. Nah kalau ada 1-2 yang kemudian merasa bahwa pas, ambil keputusan bareng-bareng. Yang mana dulu ini? Ya. Sehingga nanti sebagai kepala sekolah tidak merasa mengambil keputusan salah, mengambil kebijakan sepihak dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Iya Pak. Baik, pertanyaan ketiga ya Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya. Langkah-langkahnya ya tadi udah saya sebut, tapi Ya. saya ulang lagi. Langkah pertama tentu saya konsep. Ya. Konsep dengan baik. Langkah kedua konsep itu kemudian saya ambil skala prioritasnya. Langkah ketiga setelah dibuatkan skala prioritas, dicek ada enggak yang dilema tadi. Kalau ada dilema maka saya tidak biasa memikirkan sendiri masalah. Kan kita hidup dalam tim. Maka tentu ya saya ajak teman untuk benar enggak skala prioritas yang saya pikirkan ini atau ada pendapat lain. Nah langkah berikutnya setelah diputuskan bersama, diplenokan dengan teman-teman, dikumpulkan bareng-bareng, yakin bahwa ini keputusan, maka biasanya saya kemudian menentukan kebijakan ini siapa mengerjakan apa. Jadi artinya butuh delegasi tugas supaya guru juga tidak bingung. Ini keputusan bersama, tapi koordinator pelaksananya siapa? Kan sering orang begitu. Nah kita buat delegasi tugas. Nah delegasi tugas itu pun harus kita perkuat dengan surat. Karena ini lembaga tentu ada surat keputusan. Surat keputusannya kepala sekolah terkait panitia misalnya yang jadi ketuanya dia, sistemnya bagaimana, mengumpulkan sosialisasinya bagaimana, sudah ada semua di situ. Jadi kita coba terencana dengan baik. Ya, baik Pak. Nah selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Hal yang saya anggap efektif ya bangun komunikasi dengan baik. Itu hal yang saya anggap efektif. Jadi belum tentu apa yang kita pikirkan itu pula pikiran orang lain. Termasuk bangun komunikasi dengan stakeholder, dengan pihak-pihak lain. Contoh, kita memutuskan sesuatu untuk sekolah kita yang nanti akan berefek kepada siswa. Kalau berefek kepada siswa berarti akan ada efeknya dengan wali murid. Sosialisasi dengan wali murid. Ada efeknya ke atasan, ke dinas. Maka kita lapor dengan dinas, komunikasi dengan dinas. Intinya bangun komunikasi. Ya, baik Pak. Berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Ya, tantangan itu sebenarnya di diri sendiri saja. Di perasaan. Kadang berat sekali untuk mendahulukan pikir dengan rasa. Itu saja yang sering jadi tantangan. Terus yang sering jadi tantangan kondisi. Kondisi di mana kadang-kadang kita butuh banget kegiatan ini, tetapi ternyata peraturan membatasi untuk tidak bisa melaksanakan itu. Nah, jadi tantangan yang paling berat sebenarnya kondisinya di diri kita sendiri. Baik, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal tidak ada. Jadi karena kasus dilema juga tidak tiap hari ada. Ketika ada kasus dilema seperti itu, maka prinsip saya dari dulu itu selesaikan satu masalah, maka Anda akan menyelesaikan berbagai masalah berikutnya. Itu kata-kata bijaknya. Artinya jangan biasa membawa minap satu masalah. Karena
besok pagi belum tentu nggak datang masalah baru. Iya, pasti Nah, ada. jadi ketika ketemu kasus-kasus dilema seperti itu, kalau saya biasanya langsung saya cari solusi. Iya. Tidak selesai dengan sendiri, ajak kawan. Tidak selesai berdua, kenapa kalau bertiga? Iya. Tidak, kumpulkan barang-barang, cari barang-barang, komunikasi barang-barang. Karena tidak ada masalah dimunculkan, tidak ada solusi. Iya. Saya tipe orang yang solutif, bukan memendam masalah, Iya. tetapi mencari solusi dari masalah. Iya. Ya, baik Pak. Pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau Ya. faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau seseorang dalam tanda petik tidak ada. Karena Ibu sendiri kan tahu bahwa personil kita di sekolah kita ini 32 bahkan pernah sampai 34. Ya. Tidak ada satu lebih baik dari yang lain buat saya, tidak. Tidak ada satu lebih penting dari yang lain, satu lebih dekat dari yang lain, tidak. Saya buat sama. Ya. Jadi saya koreksi bahasanya, tidak seseorang, tetapi yang membantu untuk menyelesaikan masalah pasti ada banyak orang. Ya. Jadi Ibu sendiri paham selama ini kita buat tim-tim sesuai dengan pembagian tugasnya di tahun itu. Kalau ada kasus-kasus terkait dengan dilema etika tadi, maka orang-orang itulah yang menjadi pembantu terbaik, membantu memikirkan, membantu memutuskan, membantu mencarikan solusi. Termasuk kalau perlu bertindak dalam kata kunci eksekusi, membantu mengeksekusinya. Agar masalah itu bisa selesai, baik, nyaman. Nyaman bagi saya, nyaman bagi semuanya, nyaman bagi guru, tidak ada benturan yang tidak baik. Iya. Ya. Jadi baik. semua ikut membantu. Iya. Baik Pak, pertanyaan terakhir nih Pak ya. Ya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut? Satu kuncinya, kita hidup ini sebagai makhluk sosial. Ya, jadi di samping kita memang dilahirkan oleh Allah secara individu, tetapi diciptakan dengan berbagai ras, berbagai perbedaan, berbagai karakter, bukan untuk saling berbeda, melainkan untuk bersatu. Jadi makna yang paling baik buat saya, kalau mau bekerja baik, bangunlah tim. Ruhnya adalah kolaborasi. Berkolaborasilah dengan baik, jangan membangun perbedaan-perbedaan, jangan menjaga-jaga jarak. Pokoknya semua tim adalah satu. Rame untuk satu, satu untuk rame-rame. Nah, saya kira gitu. Terima kasih Pak, ini semua pertanyaan sudah saya ajukan. Terima kasih atas jawaban-jawaban Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu Bapak juga pada pagi hari ini untuk membantu saya Pak. Terima kasih atas dukungannya. Sama-sama, saya juga ucapkan terima kasih Ibu, semangat. Ini mungkin perjalanan tidak lama lagi. Sebagai calon guru penggerak itu bukan akhir, tapi awal untuk mengubah perilaku diri, semangat diri, kemudian berbagi praktek baik, mengajak orang lain. Namanya guru penggerak. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Silakan berkembang sebisanya, mengepakkan sayap sejauh-jauhnya, tetapi jangan terbang sendiri. Tapi ajak kawan, berkolaborasi, biar bisa maju sama-sama. Insya Allah Pak. Demikianlah wawancara saya kepada Bapak Suryadi selaku kepala sekolah saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Alhamdulillah. Sampai 2 tik harusnya amplopnya